Baiklah, kami dari siswa SMK SPP Negeri 3 Kerinci akan menjelaskan perlengkapan IB. Sebelum kami menjelaskan, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aisyah Intan Yohana. Perkenalkan, nama saya Paulina Sinta Alpauzah. Perkenalkan, nama saya Anggi Rusita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Pratama. Perkenalkan, nama saya Rizky Revani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Yahya. Perkenalkan, nama saya Akla Berdobisa. Perkenalkan, nama saya Anggi Dindi Setiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hafiz. Perkenalkan, nama saya Ibnu Abbas. Perkenalkan, nama saya Amelia Triningsih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk praktek IB. Yang pertama ada pinset, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada termos, yang keempat ada plastik sheet, yang kelima ada glove, yang keenam ada straw, yang keenam ada gun. Di sini jenis gun ada dua jenis, yaitu ada yang ring menggunakan cincin seperti ini. Yang kedua ada quick lock yang sering dipakai oleh inseminator pada saat ini. Perbedaan ring dengan quick lock. Sedangkan ring ada cara penggunaan ring terlebih dahulu. Jenis ring ini ada seperti cincin seperti ini. Ini dibuka, lalu dipasangkan plastik sheet. Plastik sheetnya yang berwarna hijau di bawah dimasukkan seperti ini. Lalu cincinnya dimasukkan ke dalam seperti ini. Yang kedua ada quick lock. Cara penggunaan quick lock, di sini ada plastik sheetnya yang tetap berwarna hijaunya di bawah, dimasukkan ke dalam seperti ini sampai berbunyi, sampai terkunci. Cara pembukaannya, di bawah ini ada seperti pengunci. Cara pembukaannya tuh ditekan seperti ini. Nah, lalu ditarik. Untuk ring, cara pembukaannya itu dibuka cincinnya terlebih dahulu, lalu ditarik, lalu bisa digunakan. Baiklah, kami akan mempraktekkan persiapan IB. Pertama, kita ambil glove. Setelah itu kita siapkan gunnya, plastik sheetnya, kemudian kita ambil straw di dalam termos IB. Kita buka. Kemudian kita ambil menggunakan pinset. Kita lakukan towing selama 15 sampai 20 detik. Termosnya ditutup. Setelah 20 detik, kita siapkan gunnya. Kemudian kita ambil strawnya. Dan kita masukkan ke dalam gun.
cm. Kemudian kita pasang plastik sheetnya. Kita dorong sampai terkunci. Siap untuk digunakan. Bella adik-adik SMK SPP Negeri 3 Kerinci, kita akan praktek organ reproduksi sapi betina. Adapun di sini ada organ yang setelah kita awetkan, kita pakai formalin. Tekan sini. Di sini ada organ sini. Kebetulan di sini ada organ kursinya. Ini kita ambil organnya. Ini ada vulva. Ini masukkan gibenya, vulvanya di sini. Ada organ kursi betina di sini. Di sini itu ada rektum. Di atas ini ada rektum. Sama seperti inilah. Ya. Di sini kita posisinya. Di rektum, di bawahnya organ reproduksi. Sini organ reproduksi masuk vulva, kemudian masuk ke vagina di sini. Vagina, setelah masuk ke vagina, terus sampai di sini ada cervix. Ya, cervix di sini. Cervix, cincin di sini. Dan ini masuk ke sini, kemudian masuk ke cervix. Nanti ini bagian ini namanya cervix, di cervix. Pas ini uterus. Uterus itu tempat terjadinya kebuntingan. Ya, di sini posisinya. Ya, di sini. Kemudian di bawah sini ada lagi yang namanya oviduct. Ya, tuba fluid VI salurannya. Ini ovum. Ini ovarium. Ya, ini ovarium. Ini salurannya, ini uterus. Jadi pada fungsi organ ini ada dua fungsi. Yang pertama itu fungsi reproduksi, yang kedua fungsi hormonal. Fungsi reproduksi dia menghasilkan namanya ovum atau set telur. Set telur di sini. Ini dia. Ini ovarium. Ini ovarium. Ovarium. Ini ovarium. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini ovarium. Ini ada folikel. Di dalam inilah posisi namanya set telur, ovum, diproduksi di ovarium. Ini ovarium. Ini ovarium. Ini uterus. Pada saat kita lakukan IB, nanti sperma masuk, setelah masuk melewati cervix, masuk ke cervix, melewati cervix, posisi 4 ya. Ini ada dua cabang sini. Nanti kalau kita IB, bibit stro atau sperma di dalamnya itu nanti kita tembakkan atau semprotkan di sini posisinya. Separuh di sini, separuh di sini. Terus sampai nanti spermanya terus berjalan berjuang, ya. Berjalan dia sampai di sini. Posisi di oviduct sampai di panjang salurannya. Itu sudah dirawetkan saluran kecil. Kemudian sini turun lagi, nanti dia implantasi lagi di kebuntingannya di uterus. Sinilah dia mengalami kebuntingan di kanan, di kiri. Kemudian untuk petugas IB, itu di mana tanggung jawabnya? Petugas IB itu sampai di cervix di sini. Kalian IB, posisi kalian tidak boleh melewati cervix. Ini uterus, uterus ini ovarium. Kenapa? Karena di reproduksi itu ada tiga tingkatan. Kemarin sudah dijelaskan beberapa tingkatan ya. Yang pertama itu ada yang namanya petugas IB. Petugas IB, di atasnya PKB, pemirsa kebuntingan. Pemirsa kebuntingan tangannya sampai di uterus, sampai sini dia merasakan. Kemudian ada lagi petugas ATR. ATR itu sampai ke ovarium, yang dia merasakan ini. Dia meriksa ovarium. Apa reproduksi atau tidak, ini bagus.
Nanti aktif poligon sebelah kiri, sebelah kanan juga. Ini aktif sebelah kanan kiri juga, sebelah kanan juga aktif. Jadi untuk IB sampai cervix di sini, yang untuk PKB-nya sampai uterus, untuk ATR-nya sampai dia sampai meriksa semua di atasnya, ikatan ATR, asisten teknis reproduksi. Itu portnya IB. Jadi IB-nya seperti ini. Masukkan IB-nya, masuk, ya. Dan IB ini sampai sini. Nanti kita rasakan di sini itu ada namanya posisinya tang kita yang masuk melewati cervix, seperti ini kebetulan ada keras. Ada susah. Nanti dia sampai di posisi nanti sampai di sini dia. Karena udah pakai. Sampai di sini dia. Jadi kita gitu nanti posisinya sampai di sini. Baru kita ngarahkan ke sana atau ke kanan atau ke kiri. Ini. Kemudian fungsi hormonalnya apa? Fungsi hormonalnya itu dia memproduksi namanya hormon. Hormon itu seperti estrogen dan progesteron. Kalau dia mau kawin, ini terlepas, jadi pelepasan ovumnya mengeluarkan nama estrogen, hormon estrogen di dalam ini cairannya. Makanya tanda sapi itu, tanda birahinya keluar. Berarti sel telurnya siap menunggu di sini. Kemudian setelah terjadi pertemuan antara sperma dan ovum di sini, di oviduct, dia turun ke bawah, nanti plantasi terus sampai di sini. Nanti untuk mengasih kode apa bunting atau tidak, nanti dia di Colpostridium nanti mengeluarkan progesteron, mengasih tahu bahwa dia bunting. Artinya dia tidak minta kawin lagi. Itulah siklus birahi namanya. Siklus reproduksi. Ya, itu ini pengenalan alat reproduksi sapi. Nanti kalian nanti untuk yang jelas nanti kita bisa praktek IB kapan nanti kita bisa ini. Kita bisa merasakan memang untuk tahap awal pengenalan ini organnya. Ini perhatian. Jadi yang pertama tadi di sini itu, di sini ada vulva, kelamin luar, ini vagina, cervix, uterus sampai sini, uterus sampai sini kandung, baru ini ovarium. Ovarium ini oviduct salurannya. Kemudian ini kebetulan udah kering nih. Kalau masih segar dia masih utuh. Rasa itu untuk malam hari ini. Ada yang mau tanyakan enggak kira? Pak, misalnya tidak sampai sini kita kasih B lah. Kita sampai Pak. Sampai di cervix saja. Sampai sini gimana Pak? Sama dengan kawin alam. Jadi makanya kalau mau IB nanti skip. Baiklah, kami dari siswa SMK SPP Negeri 3 Kerinci akan mulai. Yuk, mulai. cinta lah Ina. Lah. Baiklah. Baru connect. Yuk, mulai. Sudah nih udah video nanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang di sini ada pinset, yang kedua ada gunting, yang ketiga ada plastik sheet, yang keempat ada glove, yang kelima ada gunting, yang keenam